Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga alhamdulillah kita masih diperkenankan untuk menghadiri acara sholat isya berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan setelah kultum sholat tarawih secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita panjatkan ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu sebab kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Insyaallah materi kultum kami malam hari ini amalan-amalan yang ringan tetapi mendapatkan ganjaran pahala yang luar biasa. Yang pertama, berdoa setelah berwudu. Berdoa setelah berwudu. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man ahsanal wudu." Summa qala, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah. Summa yadkhulu min ayyiha sya'a." Rawahu Muslim. Siapa yang memperbaiki wudunya, kemudian setelah berwudu lalu berdoa doa wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat lahu abwabul jannah samaniyah. Akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Summa yadkhulu min ayyiha sya'ah. Lalu dipersilakan masuk ke pintu surga mana saja yang dikehendaki. Banyak hadis yang merangkai tentang keutamaan-keutamaan berwudu. Salah satunya adalah hadis yang kami bacakan. Ganjarannya orang yang memperbaiki wudu kemudian berdoa, maka jaminannya silakan pilih pintu surga yang dikehendaki, kemudian dia masuk ke dalamnya. Dan salah satu cara atau asbab wudu kita bagus adalah dengan meminimalkan penggunaan air. Meminimalkan penggunaan air. Rasulullah SAW dalam riwayat dikatakan beliau ketika berwudu tidak pernah lebih dari 1 mud. Tidak pernah lebih dari 1 mud. Takaran sekarang kurang lebih 600 ml. Artinya ketika kita berwudu kemudian keran yang kita gunakan deras aliran airnya, dipastikan wudu kita itu berlebihan dalam penggunaannya. Artinya kita tabzir dalam menggunakan air. Sementara Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita, gunakanlah air secukupnya, baik kalian berada di gurun padang pasir ataupun kalian berada di tengah lautan atau di tengah danau. Masya Allah. Jadi salah satu indikasi wudu seseorang benar adalah dengan cara meminimalkan penggunaan air, maksimal 1 mud. Mudah-mudahan mulai hari ini ketika kita berwudu
gunakanlah air secukupnya. Jangan ketika musim kemarau atau Pertamina misalnya gitu ya, menjata air kita, Masya Allah, kita berwudu betul-betul sangat minimal. Tapi giliran banyak air, ya wudu kita juga kencang. Ini kesalahan. Jadi ketika kita ingin mendapatkan memasuki pintu surga yang 8, maka salah satu cara adalah dengan meminimalkan penggunaan air. Kemudian yang kedua, berjalan menuju masjid. Rasulullah SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, summa masya ila baitin min buyutillah, liyaqdiya faridatan min faraidillah, kanat khutuwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan, wal ukhra tarfa'u darajah." Rawahu Muslim. Siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian melangkah menuju masjid, maka setiap langkahnya, langkah pertama itu menghapus keburukan-keburukannya, dan langkah yang kedua mengangkat derajatnya. Masya Allah. Disinilah salah satu kelebihan orang-orang yang senantiasa sholat berjamaah di masjid. Orang yang senantiasa sholat berjamaah di masjid. Jadi setiap langkahnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kebaikan. Dalam riwayat lain dikatakan, setiap langkahnya menuju masjid adalah sedekah. Begitupun ketika dia kembali. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, berdoa setelah mendengarkan azan. Berdoa setelah mendengarkan azan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tumul muadzin, faqulu misla ma yaqul," ay al-muadzin. Apabila kalian mendengarkan azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Summa qulu, lalu berdoa, "Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilatul fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah." Setelah berdoa, apa kata Rasulullah SAW? "Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah." Orang yang berdoa setelah mendengarkan azan dengan doa setelah azan, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Kita tahu bahwasanya syafaat nanti di hari kiamat itu sangat-sangat susah kita dapatkan. Sangat-sangat susah kita dapatkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam salah satu ayatnya di surah Al-Baqarah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih." Tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, salah satunya adalah ketika azan dikumandangkan, maka sunnah hukumnya kita mendengarkan azan dan kita menjawab muadzin seperti yang diucapkan muadzin, lalu kita berdoa. Maka jaminan dari Rasulullah SAW, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Kemudian setelah azan kita melakukan sholat sunnah rawatib, terutama sholat sunnah rawatib muakkadah, sholat sunnah yang sangat dianjurkan, yaitu 12 rakaat. Dalam riwayat Imam Tirmizi, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Kami ulangi, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Inilah 14 rakaat. Apa jaminan atau keutamanya? Rasulullah SAW bersabda, "Ma min abdin muslim yusalli lillahi kulla yaumin wa lailah." Dia sholat setiap hari
baik siang ataupun malam, sintai asyarata rakaatan, 12 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah, maka orang yang senantiasa melakukan salat sunnah muakkadah yang 12 rakaat, Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan istana di surga. Dalam riwayat lain, kisron fil jannah, istana di surga atau rumah di surga. Artinya ketika kita rajin melakukan salat-salat sunnah qabliyah dan ba'diyah, jaminannya surga. Jaminannya surga. Tapi jangan kejar sunnahnya, yang wajibnya diabaikan. Lakukan kewajiban dulu, lalu tambah yang sunnah. Karena sunnah adalah penyempurna dari yang wajib, bukan pengganti. Sunnah tidak akan pernah menggantikan sesuatu yang wajib. Kemudian yang berikutnya, sholat berjamaah di masjid, di mana kita semua sudah sering dengarkan hadisnya, sholatul jamaati khairum min sholatil fardhi bi 27 derajat. Sholat berjamaah itu jauh lebih utama daripada sholat sendiri dengan perbandingan 27 derajat. Orang cerdas adalah orang yang senantiasa mencari yang pahalanya banyak. Tapi orang yang kurang cerdas, maka dia akan bersusah-susah sholat di rumah sendiri. Bahkan sholat berjamaah dalam hadis yang dikatakan, yang artinya siapa yang bertetangga dengan masjid, siapa yang bertetangga dengan masjid, kemudian dia hendak sholat di masjid, apa kata Rasulullah SAW? Fala sholatalah, maka tidak ada sholat baginya. Kata para ulama, artinya sholatnya tidak sempurna. Sholatnya tidak sempurna. Sehingga alangkah bijaknya ketika kita mendengarkan adzan, kita datangilah tempat dikumandangkan adzan, lalu kita sholat berjamaah. Kemudian yang terakhir adalah senantiasa membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib. Sesibuk apapun kita, ketika setelah selesai sholat wajib, maka usahakan baca ayat kursi, karena keutamannya begitu dahsyat. Di mana Rasulullah SAW bersabda, man qara ayatul kursi dubura kulli sholat, siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib, lam yamna'hu min dukhulil jannah, tidak ada yang menghalanginya untuk memasuki surganya Allah illa ayyamut, kecuali kematian. Karena kita tahu bersama, belum ada sejarah orang yang hidup masuk surga. Orang masuk surga diawali dengan kematian terlebih dahulu. Artinya orang yang senantiasa membaca ayat kursi setiap selesai salat wajib, maka jaminannya surga. Jaminannya surga. Jadi sesibuk apapun kita, sebelum beranjak dari tempat duduk kita baca ayat kursi. Kemudian setelah itu baru kita bergerak dan zikir-zikir yang lain. Alhamdulillah, mohon maaf apabila ada penyampaian kami kurang berkenan, datanya dari kami pribadi, dan bertanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.